Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan audit akuntansi forensik dan audit investigasi. Tim itu ada Aisyah Isma Salafia, saya sendiri Anissa Fitria, dan Fitriani Kusuma Dewi. Table of contents-nya ada Amerika International Group, Skandal 2005, Plus Communication 2002, The Saving dan Loan Skandal 1989. Selanjutnya dibacakan oleh Aisyah. Ya, di sini saya akan membahas mengenai American International Group, yang dimana adalah salah satu perusahaan asuransi terbaik di dunia. Selain itu, American International Group merupakan salah satu perusahaan dengan banyak pelanggan dari berbagai belahan dunia. Nah, secara umum, American International Group ini melayani masyarakat di lebih dari 100 negara dan yurisdiksi secara global. American International ini adalah perusahaan yang didirikan di Amerika. Ini adalah perusahaan dengan 3 bisnis inti tempat ia beroperasi. Anak perusahaan mandiri yang mendukung teknologi, asuransi umum, jiwa, dan pensiun adalah beberapa bisnis inti dari American International Group. Selanjutnya ada operasi lapangan Amerika Serikat dan internasional, asuransi pribadi dan komersial juga adalah beberapa contoh asuransi umum di Amerika International Group. Nah, selain itu, Amerika International Group ini berspesialisasi dalam jasa keuangan sebagai sektor industrinya. Pada tahun 2021, Amerika International Group ini memiliki laba bersih sebesar 9.359 US dollar, di mana perusahaan ini memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak, sekitar 1.800 profesional asuransi. Next. Nah, di sini skandal akuntansi Amerika International Group pada tahun 2005 ini merupakan salah satu skandal terbaru dalam sejarah perekonomian Amerika. Selain itu, skandal akuntansi Amerika International Group tahun 2005 ini adalah salah satu penipuan paling menonjol dalam sejarah Amerika. Amerika International Group ini terlibat dalam berbagai aktivitas manipulasi dana perusahaan yang melanggar hukum. Nah, sebagian besar ini karyawan senior di perusahaan bekerja untuk kepentingan mereka, tetapi bukan untuk kepentingan perusahaan. Nah, karyawan tersebut melanggar salah satu prinsip dasar akuntansi yang mengatakan bahwa kepentingan organisasi selalu diutamakan ketika seorang karyawan mempunyai konflik kepentingan dalam organisasi. Namun kenyataannya tidak demikian, karena sebagian besar karyawan Amerika International Group ini tidak tertarik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Sebaliknya, mereka malah memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan mengorbankan perusahaan. Akibatnya, perusahaan ini terlilit hutang yang sangat besar dan beberapa orang mengajukan kasus ke pengadilan mengenai buruknya manajemen perusahaan. Nah, Amerika International Group ini memiliki berbagai alasan untuk melakukan transaksi yang melanggar hukum. Misalnya menyembunyikan kerugian perusahaan, banyak terlibat dalam transaksi ilegal. Selain itu, pengelubungan cadangan perusahaan juga menjadi alasan lain mengapa perusahaan memanipulasi dana perusahaan. Nah, sebagian besar pelanggan jadi kehilangan kepercayaan mereka terhadap produk dan layanan Amerika International Group karena skandal akuntansi tersebut. Selain itu, hilangnya kepercayaan pelanggan, pemasok, dan pemberi pinjaman mengingatkan bahwa niat baik perusahaan dipertanyakan. Nah, karena kurangnya kepercayaan dari pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan, produk Amerika International Group ini menyeratkan reputasi perusahaan semakin buruk dan sebagian besar pemberi pinjaman tidak mempercayai perusahaan dengan meminjamkan uang atau memberikan hipotek untuk hal apapun. Nah, tujuan perluasan Amerika International Group ini.
Akibatnya, American International Group harus direvitalisasi oleh manajemen senior karena sedang menuju titik likuidasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Selanjutnya ada kasus Quiz Communication tahun 2002. Quiz Communication International adalah salah satu operator telekomunikasi terbesar di Amerika Serikat yang memproduksi layanan lokal di 14 negara bagian barat, yaitu Arizona, Colorado, Idaho, Iowa, Minnesota, Montana, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Oregon, South Dakota, Utah, Washington, dan Wyoming. Perusahaan ini memproduksi penjualan segmen pada 3 produk jasa, yaitu telepon, internet, dan televisi. Quiz juga berada dalam naungan kantor akuntan publik terbesar di dunia, Arthur Andersen, yang mengaudit Enron dan WorldCom. Amerika Serikat kembali digoyahkan skandal akuntansi menyusul kasus Enron dan WorldCom pada tahun 2002 lalu. Quiz Communication International yang berikutnya berada di bawah penyelidikan federal Amerika Serikat karena membukukan secara tidak layak US dollar 1,16 miliar penjualan dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2001. Penjualan yang dibukukan secara tidak layak itu menyangkut kapasitas optik pada jaringan Quiz, demikian pula penjualan peralatan komunikasi dan pengeluaran tertentu. Quiz yang saat ini menjadi target penyelidikan kantor federal maupun tidak mau harus merevisi proyeksi pendapatan yang diperkirakan naik hingga US dollar 18,4 miliar. Akibat kasus tersebut, harga saham Quiz Communication International turun sebesar 26% atau US dollar 39 sen pada hari Senin 29 Juli 2002. Harga saham Quiz mencapai titik terendah yaitu US dollar 1,11 atau turun 89% di bawah indeks telekomunikasi Amerika Utara XNYC. Komisi Saham Amerika Serikat turut serta melakukan penyelidikan praktik akuntansi terhadap Quiz Communication. Saya telah melakukan investigasi terhadap praktik yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pada Juni 2002, Quiz Joseph Knoxville dipaksa mundur. Salah satu alasannya adalah karena ia telah menjual lebih dari US dollar 300 juta saham perusahaan selama dia menjadi bos Quiz. Gugatan-gugatan lain kepada para petinggi Quiz termasuk pendirinya Philip Askus. Gugatan ini untuk menarik kembali dana-dana yang mereka tilap dengan perusahaan yang mereka dapatkan lewat kerjasama dengan analisis saham di Wall Street. Mereka juga telah bekerja sama dengan analis dengan tujuan agar analis memberikan ulasan menarik soal perusahaan, sehingga harga saham perusahaan melambung tinggi saat mulai menjual sahamnya di Wall Street, utama di Amerika Serikat. Analisis yang dimaksud adalah Jack Groupman. Ia adalah ahli di bidang investment banker dari Salomon Smith Barney. Pimpinan Quiz dituduh telah menikmati kekayaan pribadi lewat kerjasama dengan perusahaan penjamin saham Underwriter Salomon Smith Barney. Salomon Smith Barney juga bergerak di bidang konsultan manajemen perusahaan saham serta jasa konsultan lainnya. Selanjutnya ada upaya komisioner memperbaiki kesalahan. Pada Juli 2002, Quiz berjanji akan segera merilis kembali laporan keuangan pada tahun buku 1999 sampai 2001. Quiz berjanji akan melakukan penghitungan ulang nilai penjualan di jaringan optik.
peralatan komunikasi, dan beberapa pengeluaran lainnya. Selama periode 1999 sampai 2001, perusahaan komunikasi yang beroperasi di 14 negara bagian dari Minnesota hingga Washington ini mengaku telah membuat kesalahan pada pos pendapatan dan pos lainnya sebagai $16 miliar. Mereka juga mengumumkan bahwa mereka sedang menghadapi investigasi pidana dan sedang berusaha keras menjual asetnya sebelum akhir tahun ini untuk membayar utangnya sebagai $26,6 miliar. Pada tahun 2002, sebenarnya Plus akan menanggung pendapatan yang diperkirakan mencapai $18,4 miliar. Di wilayah operasinya yang mencakup 14 negara bagian tersebut saat itu sedang menderita penurunan permintaan seiring dengan mendurkan perekonomian. Pada 23 September 2002, Plus membuat kesepakatan dengan Verizon Wireless untuk menjual unit teleponnya senilai $1 miliar. Kesepakatan ini dibuat untuk mengurangi beban Plus senilai $26 miliar tersebut. Plus semakin bertambah manakala Chief Executive Officer Chris Richard Notberg di New York pada pertemuan dengan para investor berencana akan menjual bisnis Nickelback dengan harga yang tepat pada Verizon. Plus yang berusaha terhindar dari kebangkrutan pada Agustus 2002 bersedia menjual operasi Yellow Page senilai $7,05 miliar. Selanjutnya dibacakan oleh Fitri. Di sini ada kasus di Savings and Loan Scandal pada tahun 1989. Pengertian dari Savings and Loan Association ini atau yang lebih dikenal dengan SNL adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh pemegang saham atau anggota. Jadi lembaga keuangan ini tuh tidak dimiliki oleh individu melainkan beberapa kelompok atau entitas. Pemegang saham ini dapat termasuk orang-orang yang memiliki rekening tabungan atau sertifikat deposito dengan SNL. Asosiasi tersebut berasal dari Pennsylvania, Amerika Serikat, yang dibentuk pada tahun 1830. SNL ini dianggap sebagai cara aman untuk menerima hipotek ketika orang Amerika ini membeli properti seperti rumah, kendaraan, barang-barang mewah. Sehingga SNL ini pada saat itu menjadi sangat populer di kalangan masyarakat berpenghasilan di bawah rata-rata. Karena SNL ini menawarkan suku bunga yang tetap dan tidak berubah. Di sini ada beberapa faktor penyebab terjadinya krisis tabungan simpan pinjam, yaitu yang pertama adanya regulasi yang longgar. Pada saat itu Amerika mengalami inflasi karena adanya embargo minyak dan pemerintah memberikan kebijakan terhadap asosiasi SNL ini melonggarkan pembiayaan pajaknya. Lalu juga ada praktik peminjaman yang buruk, lalu kenaikan suku bunga, kelemahan pengawasan, serta penegakan hukum, dan juga adanya perhitungan properti yang berlebihan. Krisis ini tentunya membawa dampak ekonomi yang serius dan juga memicu perubahan yang signifikan dalam asosiasi SNL serta regulasi keuangan di Amerika Serikat. Next. Di sini ada dampak dari krisis simpan pinjam ini, yaitu krisis ini menelan biaya sekitar 160 miliar dolar. Krisis ini itu terasa sangat berat, terutama di Texas. Runtuhnya asosiasi SNL ini mendorong negara tersebut ke dalam resesi yang parah. Investasi itu pada saat itu tanah banyak yang dilelang menyebabkan harga real estate di Texas itu menurun parah. Pengangguran juga meningkat secara signifikan. Dan juga harga minyak mentah turun setengahnya. Kegagalan lembaga keuangan ini banyak asosiasi simpan pinjam yang menghadapi kebangkrutan karena praktik pemberian pinjaman yang terlalu berisiko. Adanya juga manajemen yang buruk dan paparan terhadap investasi yang beresiko tinggi, serta banyaknya di antara asosiasi lembaga keuangan yang bangkrut.
Selanjutnya ada tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk kasus tersebut. Yang pertama ini menghapuskan FHLB yaitu Federal Home Loan Bank dan juga Federal Saving and Loan Insurance Corporation. Juga membentuk resolusi Trust Corporation untuk mengatasi SNL yang bangkrut dengan menjual kembali aset bank dan juga menggunakan hasilnya untuk membayar kembali ke para pada deposan. Lalu juga menyuntikkan dana sekitar 50 miliar dolar otoritas pinjaman baru untuk menutup bank yang gagal, serta mendanai penelusuran untuk penuntutan kejahatan terkait kasus SNL. Danis. Mungkin segitu dulu presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.